Halo, perkenalkan saya Laurentius Leongkoban dengan NIM 1913010059. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit hasil review dari saya, yaitu review jurnal tentang penyakit yang disebabkan parasit pada budidaya ikan air hangat. Oke, baik. Budidaya yang dilakukan di daerah tropis dan subtropis sering disebut sebagai budidaya air hangat. Deskripsi komprehensif pertama penyakit ikan air hangat diterbitkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1968. Laporan tersebut memasukkan data yang tersedia dari Amerika Serikat dan India serta Israel. Pada saat itu, penyakit ikan yang dibudidayakan di subtropis timur dan tropis Asia Tenggara tidak terwakili. Sejak tahun 1968, beberapa artikel usulan telah merangkum banyak informasi yang meningkatkan tentang penyakit ikan dari daerah tropis dan subtropis. Penyakit parasit merupakan masalah utama bagi ikan air hangat, terutama dalam kondisi budidaya. Parasit protozoa. Protozoa ektoparasit. Di antara itu, kelompok dari protozoa merajalela, integumen, insang, dan mulut ikan. Tiga tingkat spesialisasi parasit diakui. Yang pertama A, oportunis dengan tingkat kemampuan beradaptasi yang rendah untuk bertahan sebagai ektoparasit. Kedua, spesies yang ada di mana-mana teradaptasi dengan baik sebagai ektoparasit ikan, tetapi tidak spesifik inang maupun spesifik lokasi. Dan yang ketiga, spesies yang sangat terspesialisasi dengan kekhususan inang yang berbatas dan biasanya berfungsi ditentukan untuk lokasi tertentu. Ektoprotozoa oportunistik terjadi terutama pada ikan stres, terutama selama periode kondisi pertumbuhan yang merugikan atau sebagai penyerbu sekunder luka dan lesi. Ektoprotozoa ini termasuk investasi Protosma, Notatum, ciliata, laut ruskulit, Broclinella, perumusan menginvestasi insang ikan, dan spesies ciliata air tawar dari genera Opriolegna, Tetramena, Hemiopis, dan Glaucoma. Infeksi pada ikan air tawar, air hangat, ikan ciprinid. Banyak Myxosporea pernah dilaporkan pada ikan mas Eropa dan Asia di perairan dingin, tetapi hanya sedikit yang ditemukan di sistem air hangat. Di Israel, infeksi kantung renang ditemukan di satu peternakan di 5 dari 20 ikan mas yang diperiksa. Yang berikut monogene. Monogenea adalah satu-satunya kelompok monogenea yang ditemukan menyebabkan penyakit mematikan yang patogen pada ikan liar. Parasitisme berat oleh sebagian besar monogenea yang ditemukan pada ikan liar tidak menimbulkan efek yang merugikan baik pada integumen maupun pada inang ikan secara keseluruhan. Investasi Gyrodetes Yillus sp. Di dalam sistem budidaya intensif menggunakan tangki penampungan beton untuk menyusui benih dan menyimpan ikan pada tebar tinggi, mempromosikan wabah episodik investasi Cerridioides Yillus. Ikan yang terkena tampak pucat dengan deskumasi epitel kulit. Fokus hemoragik luka sekitar itu terinvestasi sisa kulit. Diferensiasi Gyrodetes FRS, akibatnya beberapa spesies tampak tidak teridentifikasi atau salah diklasifikasikan. Investasi Dipletanid pada ikan laut. Sparit dan Seranid di budidaya laut di dalam air hangat adalah inang spesifik untuk keluarga Monogenea Dipletanidae. Ini insang parasit yang melakukan tidak membahayakan ikan inang mereka di alam liar, bahkan pada tingkat investasi yang tinggi, menjadi patogen ketika inang mereka disimpan dalam kondisi budidaya laut. Ikan air tawar kepala gil yang dibudidayakan di Mediterania dan Teluk Akaba terinfeksi Furnistia echenies, dan ikan bas Eropa dibudidayakan di wilayah yang sama terinvestasi Diplestanum aequens dan De Laubieri. Investasi Chaspalit. Chaspalit monogeneaes besar 3-10, parasit datar dari kulit, bergerak secara aktif dan mengkonsumsi substansi seluruh dari integumen. Investasi berat menyebabkan lesi yang dalam pada integumen yang memperlihatkan dermis. Cacing sering menetap di mata dan merusak kornea, mengakibatkan kerusakan mata. Lesi sering meradang, hemoragik, dan terkontaminasi bakteri. Oleh karena itu, investasi mematikan bagi ikan adalah budidaya dan akuarium. Catatan pertama dari investasi tersebut berasal dari New York Aquarium, di mana investasi berat oleh Heobenedeniae melani tersebar di antara banyak spesies ikan yang dipelihara di perairan air hangat. Investasi Microcotyl Yilid. Microcotyl monogenae
Parasit insang dari banyak ikan laut, memiliki mulut yang beradaptasi dengan penghisap darah. Dengan perluasan budidaya laut, meningkat laporan dari kematian dikonjungsi dengan berat investasi oleh mikrokotil, berat investasi oleh Polybaris sp terjadi di Siganus luridis, dan oleh sebuah mikrokotil tak dikenal di dalam Acanthopagus bifasciatus dibudidayakan di Eliot. Yang berikut cacing pita Asia. Infeksi cacing pita Asia menyebar ke Cyprinidae yang dibudidayakan dan asli dari beberapa non-Cyprinidae melalui pengenalan rumput dan ikan mas ke Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Selanjutnya cacing menyebar ke banyak lokasi melalui ekspor ikan yang terinfeksi dari Cina, Jerman, dan Afrika Selatan. Pada tahun 1985, investasi dari Carper di dalam beberapa pesisir ikan di peternakan di dalam Israel telah mengambil proporsi yang lebih parah, tetapi hanya jarang mencapai proporsi episodik saat itu atau setelahnya bertahun-tahun. Metacerariae trematoda di habitat alami tropis dan subtropis. Metacerariae trematoda merupakan infeksi parasit yang paling melimpah pada ikan, terutama ikan juvenil. Beberapa spesies Metacerariae telah diidentifikasi dan identitas taksonomis sebagian besar mereka tetap tidak jelas. Di antara ikan juvenil, infeksi banyak ditemukan pada cilcit, air tawar, dan belanak abu-abu yang ditemukan di air payau dan habitat laut. Bila benih benur liar digunakan sebagai benih budidaya, belanak abu-abu, ikan tawar, bass laut bandeng, dan belut, infeksi berat dapat mengganggu kelangsungan hidup benih selama proses aklimatisasi. Nematoda, infeksi larva nematoda Contrasecum. Di Israel, infeksi visceral oleh larva Contrasecum umum terjadi pada nila hibrida yang dibudidayakan di kolam. Cacing nematoda menghuni rongga perikardial dan tetap tidak diinisiasi. Ketika ikan mati, cacing keluar melubangi dinding tubuh dan keluar ke permukaan. Infeksi oleh nematoda dewasa. Meskipun infeksi oleh nematoda dewasa, khususnya Chamalanids, berlimpah di Celaris afroasia dan ikan lele lainnya, serta ikan Opiocephalid Asia Tenggara, tidak satupun dari mereka dianggap sebagai patogen. Hal yang sama berlaku untuk banyak spesies nematoda Rhabdocona yang umum pada ikan dari semua famili. Myxosporeae. Myxosporeae terdiri dari kumpulan besar multinuklear, kadang-kadang ditafsirkan sebagai multiseluler, organisme menghuni ikan tisu atau rongga internal, misalnya kandung empedu dan kandung kemih, dalam bentuk histozoikum. Proses perkembangan selesai dalam kista yang mengandung banyak spora, sedangkan pada spesies Coelozoid, spora lebih sedikit berbentuk di plasmodia yang menempel pada epitel lapisan kandung kemih. Oke, baik, sekian dan terima kasih hasil review jurnal dari saya.